Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram wasyari'il halali wal haram wa muayyidil ahkam bil ahkam ma syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja wasiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jemaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan memberi contoh dalam setiap Jumat itu ada pesan tentang takwa, yaitu berusaha mengajak orang untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Quran menerangkan tentang takwa itu. Quran juga menerangkan tentang apa sebetulnya potret indikator ketakwaan seseorang itu. Dimulai dari awal surat Al-Baqarah, Allah menyatakan bahwa Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang takwa, disebutkan mantap iman. Tanpa iman tidak mungkin menjadi orang yang takwa. Kemudian alladzina yuqimunas shalah, yang istiqomah, konsisten melaksanakan ibadah salat. Bahkan dalam ayat lain dikatakan melakukan kebiasaan salat malam. Perintah salat malam itu kepada Nabi turun 10 tahun sebelum perintah salat wajib yang 5 waktu, yaitu turun surat Al-Muzammil. Ketika itu Nabi sedang menghadapi tantangan yang berat, berbagai macam problem kehidupan, perlawanan dari masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Allah memberikan resep dalam surat Al-Muzammil. Kamu dizalimi, kamu dihina, kamu difitnah. Allah menyatakan qumil laila, serahkan kepada Allah di penghujung malam, lakukan salat malam, separuh malam atau kurang dari separuh malam atau lebih dari separuh malam, dan kemudian warattilil Quran, terus baca Al-Quran. Aku berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Aku berikan kepadamu harisma bil kasyaf, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Potret ketakwaan itu adalah kesiapan diri kita untuk menyediakan waktu untuk melakukan sholat malam. Ini penting bagi kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Sering-sering akal kita tidak mampu, perasaan kita tidak mampu menghadapinya. Tapi seorang muslim tidak boleh putus asa. Serahkan kesulitan itu kepada Allah di penghujung malam. Bahkan ketika rumah tangga kita menghadapi problem yang berat, Allah juga memberikan sebuah resep. Bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang, atau bangunkan istri suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayaquman, suami istri melakukan salat malam, wa yadhkurani, dan berzikir pasrah kepada Allah. Allah menyatakan, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Perintah sholat malam itu turun kepada Nabi 10 tahun sebelum perintah sholat fardu pada waktu Isra Mi'raj. Selanjutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa itu selalu siap berbagi. Kalau siap berbagi artinya dia harus siap bisa mandiri. Oleh karena itulah Islam menekankan tentang penghargaan kepada mereka yang bekerja mencari nafkah. Nabi menyatakan kerja keras mencari nafkah itu ibadah. Kerja keras mencari nafkah itu amal soleh. Kerja keras mencari nafkah itu jihad. Kerja keras mencari nafkah itu adalah kifarat penghapus dosa. Setelah bekerja keras dengan cara yang halal, maka kita harus siap berbagi. Ala hubbihi, sampai harta yang masih dicintai. Kalau memang diperlukan, kita siap untuk diberikan atau disumbangkan, diberikan kepada orang yang lebih memerlukan daripada kita. Quran juga menyebutkan siap memberikan harta dalam segala situasi, kapan saja diperlukan.
Selanjutnya ada sifat-sifat karakter yang harus kita jaga, kita pelihara sebagai indikator potret ketakwaan seseorang ialah antara lain al-kadhiminal ghaidha, memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Orang takwa itu tidak mudah marah. Ya, ketika dia marah, dia harus sadar betul ini sedang digoda oleh setan, sedang diuji apakah kita ini orang yang beriman dan takwa atau tidak. Pernah seorang sahabat datang menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya sudah muslim, saya sholat, saya saum, saya zakat. Apalagi kewajiban saya untuk menjadi muslim yang baik. Kata Nabi, la taghdab, kamu jangan mudah marah. Sahabat itu merasa mudah betul nih jadi muslim yang baik, cuma tidak mudah marah. Tapi setelah dia terjun di masyarakat, rupanya tantangan, godaan, penghinaan, pelecehan bertubi-tubi sampai dia menghadap lagi kepada Nabi, ya Rasulullah. Ternyata untuk menjadi muslim yang baik itu yang paling sulit bukan sholat, bukan saum. Yang paling sulit bagi saya itu tidak boleh marah pada saat rasanya saya pantas untuk marah kepada seseorang. Nabi menyatakan kamu harus ingat ketika kamu marah, iblis sedang menguasai kamu. Ketika kamu marah, ucapanmu itu campuran dari pengaruh iblis. Asal berbunyi walaupun itu membahayakan. Oleh karena itulah barangkali baik untuk dimantapkan oleh kita hati-hati. Kesolehan seseorang tidak hanya ditentukan oleh rajin sholat saum, tapi juga mampu mengendalikan emosi kemarahan. Ketika marah lebih baik berzikir, ketika marah lebih baik beristighfar, ketika marah jangan bicara apa-apa. Sebab ketika marah tidak terkontrol oleh nalar, oleh akal yang sehat. Selanjutnya al-afina 'anil nas. Orang yang takwa itu tidak pernah dendam. Selalu siap memaafkan orang lain, diminta atau tidak. Al-mufuna bi'ahdihim. Selalu istiqomah, konsisten memenuhi janji kalau sudah berjanji. Dia memiliki kejujuran. Kejujuran salah satu sifat penting, ciri penting orang yang takwa. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jadi orang Islam itu apa yang paling mudah dan apa yang paling sulit? Kata Nabi, yang paling mudah baca 2 kalimat syahadat. Kamu yakin, kamu nyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Muslim kamu. Tapi yang paling sulit adalah, kata Nabi, adalah hidup jujur. Kenapa? La imana liman la amanata. Sebetulnya tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur itu. Kejujuran menjadi problem yang sekarang kita hadapi dalam berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari diri kita tanpa menunjuk orang lain. Kita harus mulai, kalau hidup ingin berkah memang kita harus memiliki kejujuran. Nabi menyatakan, kalau seorang itu meninggal dunia terbunuh di medan pertempuran, membela agama, semua dosanya diampunin, kecuali ketidakjujuran. Sebab ketidakjujuran itu menyangkut dosa menyakiti orang lain, merugikan orang lain, dan mungkin juga menipu orang lain. Ini adalah betapa pentingnya tentang kejujuran. Nabi SAW, para sahabat selalu menekankan, orang Islam itu harus jujur, orang Islam itu harus jujur berulang kali. Sampai Rasulullah SAW pada salah satu kejadian di zaman Umar bin Khattab, seorang khalifah yang terkenal sukses, mampu membangun organisasi legislatif, eksekutif, yudikatif itu zaman Umar pertama, membangun profesi militer dengan gaji-gaji tertentu, pengaturan harta, rampasan perang, administrasi negara sukses. Beliau selalu menyediakan waktu untuk datang ke kampung-kampung, ke dekat padang pasir. Pada satu waktu beliau ketemu dengan seorang pengembala kambing, pasti dia orang miskin, jauh dari pusat kota keramaian. Umar bertanya, berapa ekor kambing yang kamu gunakan? Saya sendiri nggak tahu Tuan, nggak tahu berapa ekor, tapi yang ada di lembah ini adalah saya yang tanggung jawab. Saya perlu 1 ekor, kata Umar. Ini uangnya saya bilang, oh Tuan kalau mau beli, datang ke majikan saya tidak punya hak untuk menjual, saya cuma kuli mengembalakan. Kata Umar, beritahu saja majikanmu kambing yang 1 ekor yang aku beli itu mati di jalan. Masa nggak percaya? Saya katakan 100 yang mati pun majikan saya percaya karena saya nggak pernah bohong. Dikeluarkanlah oleh Umar uang, ditaruhnya di tangan pengembala kambing yang buta huruf dan orang kampung miskin itu. Uang yang ditempelkannya itu dilepaskannya, dan setelah dilepaskannya dia mengatakan, fa'inallah, Tuhan, malu kepada Allah. Malu kepada Allah.
Umar kaget, Umar gembira, ia rebahkan badannya sujud syukur. Ia menyatakan, ya Allah, saya bahagia, rakyat saya walaupun miskin, tapi jujur, tidak mau mengambil hak orang lain padahal dia membutuhkan. Dan peluang itu ada. Umar menyatakan, masih adakah di akhir zaman, ya Allah, hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini, tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepada Allah. Inilah sebetulnya cita-cita kehidupan berbangsa bernegara yang baik, yaitu malu mengambil hak orang lain, malu merampas hak orang lain, tidak sampai hati menggunakan harta orang lain. Karena apa? Karena dia tahu dan sadar semuanya yang kita lakukan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, dan harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dan kita tidak boleh lupa dari hasil ketidakjujuran tidak akan melahirkan keberkahan. Dan dengan ketidakjujuran tidak akan melahirkan orang-orang yang soleh, tidak akan melahirkan manusia-manusia yang betul-betul dekat kepada Allah. Kejujuran. Selanjutnya, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Orang takwa itu sabar, tabah menghadapi ujian, kesulitan, kepahitan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau idza fa'alu fahishatan, kalau dia terlanjur melakukan dosa dan salah, ia tidak pernah melakukan pembelaan, tapi ia dengan sportif menyatakan, saya salah, saya hilaf, saya mohon ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada Anda. Begitulah Quran menerangkan tentang ciri orang-orang yang takwa, yang diamanatkan oleh Rasul untuk terus diamanatkan, disampaikan oleh para khatib. Pentingnya takwa. Kita temukan lebih dari 10 janji dalam Quran untuk orang yang takwa. Pertama disebut barokah. Barokah itu sesuatu yang memberikan kecukupan, kenyamanan, dan kenikmatan, kesehatan, dan kesempurnaan. Itu berkah. Jadi rizki yang berkah, rizki yang melahirkan kenyamanan, kebahagiaan, ketenteraman. Tidak berkah, mungkin banyak tapi tidak melahirkan kebahagiaan. Allah menjanjikan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang betul-betul takwa akan diberikan rizki tanpa sulit. Ya, mau rasional atau irasional, suprarasional, pendeknya diberi rizki. Begitu janji Allah. Dan Allah juga berjanji akan diberikan makhraja, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan dan kesulitan. Ada saja jalan yang Allah berikan kepada orang yang takwa. Allah juga berjanji bahwa innallaha ma'al ladzina taqau. Kemanapun mereka pergi orang takwa, Allah akan menyertai dia. Allah bersama orang-orang yang takwa dimanapun mereka berada, karena Allah sudah jatuh cinta kepada orang yang takwa. Dan tentu janji yang paling berat, yang paling berharga adalah jaminan ampunan dari Allah dan sorga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, sehingga pada saat-saat kita menghadap Allah, kita sedang dalam keadaan puncak takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan safnya dan dirapatkan, HP-nya disesuaikan supaya tidak mengganggu kehusuan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية
وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله